Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Sefanya Syadila Ponja, saya dari kelas 3A. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur data pohon atau tree, dan kita akan langsung masuk ke yang pertama, yaitu tentang definisi struktur data pohon, di mana sebuah pohon adalah struktur data yang terdiri dari akar, root, dan subpohon-subpohon dalam susunan berhierarki. Berhierarki itu contohnya seperti silsilah, dan suatu pohon juga dapat bersifat statik dan dinamik, di mana pohon yang bersifat statik adalah pohon yang simpul atau node-nya yang tidak akan berubah, sedangkan yang bersifat dinamik di mana node-nya akan berubah dengan seiringnya berjalannya suatu program. Dan bentuk pohon juga dapat berubah karena adanya operasi penambahan dan penghapusan simpul atau node, dan representasi pohon juga dapat menggunakan representasi larik atau array atau representasi petunjuk pointer. Selain itu, pohon juga memiliki beberapa istilah-istilah dasar. Yang pertama yaitu simpul atau node atau vertex, yang merupakan elemen-elemen pohon yang mengandung informasi atau data dan petunjuk percabangan. Yang kedua ada akar, root, yang merupakan orang tua atau parents. Yang ketiga ada tingkat atau level, di mana adalah jarak suatu simpul dari root akar atau dari root akar pohon yang dimulai dari 0 untuk root. Dan yang keempat ada derajat, di mana jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah simpul. Dan yang kelima ada daun, di mana adalah simpul paling luar atau node eksternal, atau simpul yang tidak memiliki anak berderajat 0. Kita masuk pada contoh. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan garis sebagai petunjuk elemen, dan A sebagai akar, dan B memiliki 2 derajat yaitu D dengan E, dan C memiliki 3 derajat F, G, H, dan E memiliki 2 derajat I dan J. Dan di sini memiliki tingkatan yang selalu dimulai dari 0. Dari tingkatan tertua adalah A, yaitu tingkat 0. Selanjutnya kita masuk pada pohon binar. Pohon binar adalah pohon yang setiap simpulnya maksimal memiliki 2 anak atau subpohon kiri dan subpohon kanan. Pohon binar mempunyai beberapa komponen simpul terbatas, yaitu yang pertama adalah kosong atau hanya mempunyai akar, yang kedua kosong dan subpohon kanan, yang ketiga subpohon kiri dan kosong, yang keempat subpohon kiri dan subpohon kanan. Selanjutnya ada juga yang namanya operasi-operasi dasar pada pohon atau tree, di mana yang pertama, operasi pertama yaitu create tree dengan simbol P, di mana digunakan untuk membuat pohon binar baru. Yang kedua empty tree dengan simbol P untuk memeriksa apakah pohon binar kosong atau tidak. Yang ketiga adalah insert tree P, spasi N, dimana untuk menyisipkan simpul baru. Yang keempat delete tree P, N untuk menghapus simpul. Yang kelima ada info dengan simbol P, dimana untuk mengetahui atau mencetak isi simpul P. Dan yang terakhir ada traversal atau penelusuran pohon binar. Pada operasi-operasi dasar pada pohon terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu pohon binar terurut, contohnya. Yang kedua, penelusuran pohon binar, di mana penelusuran atau traversal pohon binar adalah proses mendatangi setiap simpul dari pohon secara sistematik, masing-masing satu kali. Contoh penelusuran pohon binar cara pre-order, post-order, in-order, level order sebagai berikut. Yang ketiga ada pohon pencarian binar atau binary search tree, di mana setiap simpul yang mempunyai 2 anak pada satu pohon pencarian binar berarti mempunyai 2 buah petunjuk pointer, yang yaitu menunjuk ke simpul atau anak kiri dan simpul atau anak kanan. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, ada pohon binar miring, di mana pohon binar yang dibentuk dari N simpul dapat terjadi pohon binar miring ke kiri saja atau miring ke kanan saja. Disebut sebagai pohon yang miring atau skewed binary tree, di mana pada kedua hal ini pencarian yang tidak
ketemu akan harus menuruni seluruh simpul yang ada pada pohon biner tersebut. Dan ini sebagai contohnya. Dan yang selanjutnya ada yang kelima, ada konversi pohon umum menjadi pohon biner, di mana untuk melakukan proses pengubahan dari pohon umum general tree menjadi pohon biner, maka aturan pengubahan yang dapat diikuti sebagai berikut. Yang pertama ada anak kiri atau pada pohon umum itu merupakan anak kiri pada pohon biner. Dan yang kedua ada anak kanan pada pohon umum, lalu cucu kanan pada pohon biner, dan sisanya pada pohon umum, cicit kanan pada pohon biner, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya ada pembentukan pohon biner dari hasil transversal dan diketahui derajatnya, di mana konsep bangun pohon biner dari transversal preorder ditambah dengan derajat tiap node. Berikut cara untuk pengaplikasiannya. Yang pertama ada kita harus baca data dari kanan ke kiri. Yang kedua kita harus mencari node dengan derajat sama dengan bukan atau sama dengan 0. Lalu pada bagian yang keenam, di mana pembentukan pohon biner dari hasil transversal dan diketahui derajatnya, dan menggunakan konsep yaitu bangun pohon biner dari transversal preorder ditambah dengan derajat tiap node. Dan bagaimana caranya? Yang pertama kita dapat baca data dari kanan ke kiri. Yang kedua kita dapat mencari node dengan derajat sama atau tidak sama dengan 0. Yang ketiga ambil node sebanyak derajat sebagai anaknya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kita mengulanginya sampai dengan selesai. Berikut adalah contohnya. Dan yang ketujuh, di mana transversal pohon pada pohon dengan simpul berisi notasi aritmatika identik dengan notasi polis, pre, post, atau infix. Contohnya sebagai berikut. Kita masuk pada bagian ke-8, yaitu pohon tree atau pohon berbenang, di mana pohon tree adalah pengoptimalan pohon biner dengan memanfaatkan pointer null pada node daun. Alih-alih dibiarkan kosong, pointer null diisi menjadi benang yang menunjuk ke node penerus atau successor atau pendahulu predecessor dalam traversal in order. Untuk membedakan pointer biasa dengan benang digunakan penanda boolean yaitu L-treat sama dengan true untuk pointer kiri menunjuk ke predecessor, dan L-treat sama dengan true untuk pointer kanan menunjuk successor. Dan yang kesembilan adalah pohon seimbang atau balanced tree, di mana pohon AVL adalah pohon biner pencarian yang selalu seimbang dengan selisih tinggi subtree kiri dan kanan maksimal 1 untuk setiap node. Dan berikut contohnya.